pertama merasa prihatin yang luar dan simpati yang tinggi, karena kita tahu bahwasanya musibah ini tentu akan menimbulkan kesan baik secara fisik maupun juga kejiwaan, dan tentu ini adalah bagian yang sangat penting kita lakukan. Kita tahu pengorbanan yang dilakukan dari musibah ini baik dari segi harta, benda dan juga jiwa. Maka tentu kita berharapkan kepada para saudara-saudara kita tetap tegar dan teguh, dan bagaimanapun inilah merupakan bagian cobaan kita. Mari kita coba untuk merecovery. Ketika kami hadir kemarin, kami sangat-sangat terharu dan sangat sedih melihat kondisi yang terjadi. Kita sulit membayangkan ada pada situasi bencana sedahsyat itu. Saya terus terang secara personal pernah berada pada situasi bencana tsunami tahun 2004. Di hari ketiga saya sudah berada di lokasi yang sangat hancur. Ini mirip seperti situasi itu. Tapi memang luas dan coverage dari bencana ini sangat-sangat luas. Dan berhari-hari setelah peristiwa yang terjadi, bahkan setelah 10 hari, tidak banyak kemajuan yang berarti terjadi. Saya bertemu dengan guru saya, suami istri yang usianya sudah uzur 70 tahun. Mereka sudah stroke, mereka cerita 4 malam berada di atap rumah karena air tidak turun-turun. Bisa dibayangkan di rumah yang atapnya itu hanya terbatas, ditempati oleh puluhan orang. Mereka berdesakan takut jatuh ke air karena airnya sangat tinggi. Setelah surut, mereka harus digendong berdua karena memang tidak bisa jalan. Yang menjadi masalah lagi adalah selama 4 hari mereka tidak makan dan tidak minum, hanya untuk bertahan di atap rumah. Ini terjadi pada semua orang. Saya bertemu dengan teman yang sudah lama tidak bertemu, dan saya dapat informasi rumahnya hancur, mereka harus mengungsi. Tetapi mengungsinya itu tidak dikoordinasikan dengan baik. Mereka mencari tempat masing-masing. Ini yang sangat menyedihkan. Di satu lagi adalah ketika kami membuka posko, kita mendapatkan masyarakat itu memang sama sekali setelah 11 hari tidak dapat akses kesehatan sama sekali. Maka yang kita lihat ketika dia batuk, itu batuknya sudah berhari-hari, demamnya itu sudah berhari-hari, kemudian infeksi sudah memburuk, hipertensinya sudah berhari-hari. Ini kalau tidak diberikan layanan yang baik, kita khawatir korban jiwa ini akan berjatuhan kembali pasca peristiwa ini, mungkin ke depan akan lebih banyak lagi. 1 hari setelah terjadinya bencana banjir dan longsor, kita sudah melakukan pendataan juga terhadap dosen dan tenaga kependidikan. Kita sudah memberikan bantuan tahap pertama kepada seluruh dosen dan pendidik yang berdampak, itu jumlahnya 176 orang. Dan 176 orang itu memang sebagian besar dampak dari banjir yang ada di Kota Medan. Dan masing-masing sudah kita berikan bantuan. Insya Allah nanti akan ada beberapa kerjasama dengan mitra UMSU untuk memberikan bantuan sembako kepada dosen dan pendidik yang nanti akan kita rencanakan di tanggal 16 Desember yang akan datang. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, UMSU juga sudah melakukan penggalangan dana baik secara internal maupun eksternal. Secara internal kita sudah menggunakan dana internal UMSU untuk membantu baik dosen maupun masyarakat luas. Dan kita juga sudah melakukan penggalangan dana khususnya terhadap mitra-mitra UMSU, baik mitra perbankan, mitra kerjasama yang lainnya, khususnya juga perguruan tinggi Muhammadiyah. Sampai hari ini sudah ada kita menerima dana dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Total bantuan yang sudah kita terima sebanyak 300 juta rupiah, dan bantuan-bantuan dari PTMA itu sebagai bentuk kepedulian, rasa empati dan simpati terhadap saudara kita yang tertimpa musibah. Dan kita sudah menyalurkan beberapa bantuan tersebut baik ke Aceh, Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat dan Sibolga. Kalau kita melihat mahasiswa kita yang terdampak ini, kita harus support itu. Ya, hanya memang kita perlu nanti pembatasan ya. Artinya berapa orang yang terdampak di dalam satu wilayah tersebut. Kemudian nanti yang kedua, mahasiswa yang bersangkutan itu dampaknya itu memang luar biasa semua. Karena kan ada yang rumahnya udah hilang, ada bahkan orang tua juga sudah
nggak kelihatan lagi. Kemudian yang berkaitan dengan persiapan pakaian namanya, buku-buku namanya, kita sangat mensupport gitu. Jadi kalau ada keinginan untuk melaksanakan perkuliahan di tempat atau domisili yang bersangkutan, kita akan coba. Dan untuk itu UMSU juga tentu akan senantiasa berperan sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap bagaimana upaya untuk mengembalikan, memulihkan secara mungkin sesuai dengan bidang kita, karena kita bidang pendidikan, bagaimana kita juga menurunkan kepercayaan psikologis daripada para warga kita dan anak-anak yang mungkin menderita ini, termasuk juga bagaimana proses pendidikan mereka yang terkendala dalam proses-proses pembelajaran, bagaimana kita bisa mendapat akses. Dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana upaya ini tidak akan berhenti di sini. Tentu ada yang tindak lanjut pada proses awal, tentu bagaimana penanganan awal. Tentu juga akan ada penanganan berkelanjutan. Maka juga saya tentu juga berharap kepada seluruh sivitas MIK, kita tentu akan tetap peduli terhadap apa yang dialami oleh saudara kita. Maka kita berharap semua pihak tidak saling menyalahkan, tapi harus bekerja keras karena memang situasinya jauh lebih buruk dari apa yang kita lihat di media massa. Jadi kalau kita datang ke lokasi langsung, itu memang situasinya jauh-jauh lebih buruk dari apa yang sepotong-sepotong kita saksikan di media massa. Jadi harapan kami adalah semua kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Insya Allah UMSU dengan segala kekuatannya akan melakukan hal yang maksimal ya untuk membantu saudara-saudara kita, tidak terbatas di Aceh Tamiang, tapi juga di tempat-tempat lain termasuk di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, termasuk juga Sumatera Barat.